ini penjelasannya, bulan itu dalam setiap bulannya memang bergerak ke timur mengitari bumi. Yang disebut tadi waktunya 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik rata-ratanya. Nah, itu gerak bulan ke arah timur mengitari bumi. Ya, kita tidak begitu jelas bisa menyaksikan itu. Tapi kalau kita ingin menyaksikan geraknya bulan ke timur itu ya harus hari ke hari. Misalnya hari ini kita lihat pas matahari terbenam, itu jarak dari matahari ke bulan berapa, misalnya 2 derajat. Nah, lalu kalau kelihatan, atau misalnya kita tariklah 10 derajat, nah, kita lihat ini dari ketika matahari terbenam, bulan itu di atas 10 derajat. Esoknya kita lihat lagi ketika matahari terbenam, nah sudah makin tinggi itu bulan itu, misalnya sampai 22 derajat. Nah, itu baru kita tahu bahwa oh, kalau begitu bulan itu bergerak ke timur semakin menjauhi matahari ketika matahari terbenam. Tapi nanti satu saat sudah sampai 180 derajat, lalu balik lagi dia mengejar matahari, makin dekat dengan matahari. Nah, makin dekat dengan matahari, nah lalu melewati matahari lagi nanti dia, lalu menjauh lagi gitu. Nah, ketika bulan itu mengejar matahari seperti itu yang tadi disebut dengan ijtima. Nah, lalu sekarang, apakah matahari bergerak juga ke timur? Nah, sesungguhnya yang bergerak ke timur beredar itu adalah buminya. Di bumi beredar ke arah timur mengitari matahari. Berapa lamanya satu kali edar itu? Satu kali edar itu ya 1 tahun itu tadi. 1 tahun 365 hari lebih. Kalau mau dibulatkan 365 seperempat hari. Kalau lebih rinci lagi itu 365,24220 hari. Nah, tetapi kita tidak bisa melihat. Lalu kalau karena kita berada di bumi, maka seakan-akan atau seolah-olah matahari lah yang berputar mengitari atau beredar mengitari bumi dari arah barat ke arah timur. Jadi makanya ini disebut dengan peredaran semu tahunan matahari. Istilah semu itu maksudnya bukan peredaran matahari yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah buminya yang beredar mengitari matahari. Kita di bumi melihatnya matahari yang beredar mengitari bumi. Adapun matahari, bulan, dan benda langit lainnya bergerak dari timur ke barat, itu diakibatkan oleh perputaran bumi pada porosnya yang disebut dengan rotasi. Kita tidak bisa merasakan. Ini bisa kita gambarkan kalau kita berada di kendaraan, di bis misalnya, atau di kereta. Ya, kita misalnya tidak merasa berjalan, tapi pohon-pohon, bangunan-bangunan, pagar-pagar yang ada di kiri kanan kita itu seolah-olah bergerak ke arah yang berlawanan. Padahal sesungguhnya kita yang bergerak ke depan misalnya, lalu kita melihat keluar seperti benda-benda yang ada di luar itu yang bergerak ke arah yang berlawanan, yakni makin jauh ke belakang kita. Nah, ini juga seperti itu kalau kasus rotasi bumi dengan geraknya benda-benda langit dari timur ke barat. Nah, ini ada pengukurannya pergerakan antara bulan dan matahari ke timur itu. Nah, kalau kita lihat kapan awal bulan itu dimulai, itu ketika matahari itu terkejar oleh bulan dalam peredaran mereka ke arah timur. Tapi kalau hanya semata-mata terkejar seperti itu artinya ijtima sebagai pembatas bulan lama dengan bulan baru. Maka ukurannya yang harus dijadikan patokan itu bukan ijtima, karena ijtima itu ukurannya adalah bujur langit itu tadi. Kita turunkan ke bumi, maka batasnya, ukurannya adalah horizon yang bisa teramati oleh orang yang ada di bumi ini. Nah, horizon ini memang menarik. Maka nanti ukurannya, karena ini ukuran batasnya, katakanlah start dan finishnya ini adalah horizon, maka caranya agar supaya kita tahu apakah bulan sudah mengejar matahari atau belum, maka kita posisikan matahari itu pada horizon itu.
atau pada cakrawala itu atau pada ufuk itu. Nanti ketika matahari diposisikan pada ufuk itu, pada horizon itu, lalu bulan berada di mana posisinya? Kalau bulan berada di atas ufuk, itu berarti bulan sebelah timur matahari. Kalau bulan berada di bawah ufuk, itu bulan berarti berada di sebelah barat matahari. Kalau masih di bawah ufuk, bulan berarti di barat matahari, berarti matahari belum terkejar oleh bulan. Berarti belum masuk awal bulan. Nah, ketika bulan itu berada di atas ufuk, berarti bulan sudah berada di sebelah timur matahari, itu berarti matahari sudah terkejar oleh bulan. Dan itu berarti sudah masuk awal bulan. Nah, oleh karena itu, kriteria yang ketiga dalam kriteria wujudul hilal itu adalah pada saat matahari terbenam, bulan belum terbenam. Artinya bulan masih berada di atas ufuk, artinya masih sudah berada di sebelah timur matahari. Itu berarti matahari sudah terkejar oleh bulan, dan itu berarti sudah masuk tanggal 1 bulan baru. Nah, cara pengukurannya tidak perlu mengukur kapan terbenam matahari dan kapan terbenam bulan, cukup saja mengukur posisi bulan pada saat terbenam matahari, yaitu bulan apakah di atas ufuk atau masih di bawah ufuk ketika matahari terbenam. Nah, itulah 3 kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah dengan istilah tadi kriteria wujudul hilal itu. Nah, jadi sekali lagi pembatasnya adalah garis ufuk. Sedikit waktu lagi. Hasil perhitungan untuk awal bulan Zulhijjah. Kapan istimewa terjadi jelang Zulhijjah 1441 Hijriah? Istimewa terjadi pada hari Selasa, itu Selasa Pon, tanggal 21 Juli 2020, pukul 00.35 menit 48 detik WIB, di tengah malam. Kalau kriteria istimewa qoblal ghurub, nah ini sudah tidak perlu lagi dihitung maghribnya, karena sudah jelas ini sebelum maghrib yang namanya tengah malam itu. Tapi kalau istimewa ini bukan istimewa qoblal ghurub seperti wujudul hilal, ini mesti harus dihitung lebih lanjut. Kriteria yang 2 lagi. Ini kriteria pertama untuk Zulhijjah terpenuhi, artinya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sudah terjadi istimewa antara bulan dan matahari. Lalu kapan terbenam matahari? Ini kita menghitungnya biasanya di Yogyakarta. Kapan terbenam matahari di Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 2020 tersebut? Nah, kita hitung, ternyata terbenam mataharinya adalah pukul 17:38 menit 18 detik WIB. Nah, jadi kriteria pertama sudah terpenuhi. Kriteria kedua jelas sudah terpenuhi karena istimewa terjadi sebelum terbenam matahari. Nah, sekarang tinggal masuk pada kriteria yang ketiga. Apakah pada tanggal 21 Juli 2020, yakni hari Selasa itu, ketika matahari terbenam, itu bulan di atas ufuk apa sudah ikut terbenam juga dengan matahari gitu. Nah, ketika kita hitung, maka diperoleh hasil bahwa bulan berada di atas ufuk atau di atas horizon pada saat terbenam matahari itu dengan ketinggian 7 derajat 54 menit 32 detik. Nah, jadi artinya ketika matahari terbenam, bulan belum terbenam. Dengan kata lain, bulan sudah berada di sebelah timur matahari. Maka kriteria yang ketiga ini sudah terpenuhi. Keseluruhannya dari yang pertama, kedua, ketiga ini itu sudah terpenuhi. Maka dikatakanlah di dalam Hisab Muhammadiyah itu dengan istilah hilal sudah wujud. Maka tanggal 21 hari Rabu itu sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah.
Jadi itu Rabunya Rabu Wage. Rabu Wage. Nah, konversinya ke dalam kalender Masehi itu tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah itu adalah Rabu Wage 22 Juli 2020.